terutama makanan. Apa sih yang terlintas di benakmu soal makanan yang sehat? Coba aku tebak. Pasti sayur mayur, atau buah-buahan, atau kombinasi antara keduanya? Tapi pernah nggak sih terlintas di benakmu apakah proses penanaman sayuran serta buah-buahan yang kamu konsumsi ini sudah ramah lingkungan? Karena tahu nggak sih kalau ternyata prosesnya nggak sealami yang kamu kira. Yang pertama, kita harus memahami konsep dari makanan itu sendiri. Apa itu makanan? Makanan adalah zat yang pada dasarnya terdiri dari protein, karbohidrat, lemak, dan nutrisi lain yang digunakan untuk mempertahankan pertumbuhan dan untuk menyediakan energi. Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang dibutuhkan untuk keberlangsungan hidup. Namun, masih banyak yang merasakan kelaparan di seluruh dunia. World Food Summit pada tahun 1966 mengemukakan konsep food security, yaitu when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preference for an active and healthy life. Terdapat 4 dimensi food security, yaitu stability, utilization, food availability, and food access. Namun belakangan ini, perubahan makanan menjadi komoditas dapat mengancam food security, kebutuhan, dan akses terhadap makanan. Makanan kini merupakan salah satu komoditas utama negara dalam melakukan perdagangan internasional. Lewat memperdagangkan bahan pangan, negara bisa memperoleh pemasukan dalam jumlah yang cukup besar, baik lewat foreign exchange atau mata uang asing, atau bentuk pembayaran lainnya. Ini merupakan salah satu perubahan yang dibawakan oleh rezim neoliberalisme yang kini mendominasi sistem internasional. Pandangan neoliberalisme ini turut memperkuat orientasi pasar pada produksi pangan serta mempengaruhi berbagai aspeknya, baik dari tahap produksi di hulu hingga tahap konsumsi di hilir. Makanan yang dulu diprioritaskan produksinya untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kini menjadi komoditas dagang, dan perubahan ini turut membawa beberapa dampak. Salah satunya adalah besarnya variasi makanan sebagai hasil inovasi para produsen guna memperoleh pasar. Bagaimana sebuah makanan bisa tersaji sedemikian rupa melibatkan berbagai proses. Namun, tentu akan menarik untuk mengkaji dan melihatnya dari akar terdalamnya. Ya, yang dimaksud adalah tahap produksi makanan, akar dari produksi makanan yang kita lihat. Utamanya, ketika makanan itu masih berupa bahan-bahan penyusunnya, berbagai produk makanan memiliki bahan yang diproduksi oleh sektor agrikultur. Dalam sektor agrikultur itu, bagaimana pandangan terhadap makanan yang kini merupakan sebuah komoditas juga mempengaruhi bagaimana cara serta dampak dari model penanaman yang dilakukan oleh para pelakunya. Produksi makanan yang kini terjadi dalam jumlah yang besar memang memuaskan permintaan pasar, tetapi ada juga yang sangat tidak dipuaskan dan justru dirugikan, yakni alam sendiri. Untuk mengakomodasi produksi massal ini, berbagai inovasi dilakukan, seperti pemakaian pestisida, herbisida, hingga pupuk kimia dalam jumlah yang sangat besar. Memang benar, hasil panen yang didapat sangat berlimpah, tetapi komponen alam seperti tanah dan keanekaragaman hayati di sekitarnya justru terkena dampak yang buruk. Pupuk kimia dan produk kimia lainnya bisa menurunkan kualitas tanah dengan berkurangnya kandungan zat hara dan organisme di dalamnya. Di sisi lain, pestisida yang seolah-olah menjadi perisai pertumbuhan tanaman justru akan memperkuat para hama ke depannya. Kedepannya, keberlanjutan model produksi ini perlu dipertanyakan. Selain berdampak buruk pada lingkungan, mengkonsumsi makanan ini juga berbahaya loh bagi tubuh. GMO yang dikembangkan ini cukup rentan terhadap hama, sehingga harus selalu disemprot pestisida guna menghindari kerugian panen akibat hama. Berdasarkan penelitian,
Dari beberapa sampel sayuran yang ada, terdapat residu pestisida yang lebih besar dari batas minimal residu yang ditetapkan. Penggunaan pestisida yang banyak memiliki dampak buruk tersendiri loh bagi tubuh manusia. Dampak ringan dari pestisida mungkin hanyalah mual-mual, pusing, hingga gatal-gatal pada kulit. Dalam jangka panjang, konsumsi residu pestisida yang berkelanjutan ini beresiko menimbulkan kanker hingga berujung kematian loh. Lalu bukankah kamu jadi bertanya-tanya, kalau berbahaya, kenapa sistem ini terus dilakukan? Pada praktiknya, perubahan ini sangat sulit untuk diterapkan. Presiden Sri Lanka Gotabaya Rajapaksa melarang penggunaan bahan kimia untuk pertanian untuk meraih tujuan ambisius, yaitu membuat Sri Lanka menjadi negara pertama dengan sistem agrikultur yang organik. Hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan karena setahun kemudian, Sri Lanka dihadapi dengan krisis ekonomi dan krisis pasokan makanan. Implementasi kebijakan tersebut merugikan para petani karena banyaknya tanah agrikultural yang terbengkalai. 6 bulan setelah kebijakan tersebut dilakukan, industri agrikultur yang awalnya sangat produktif dan efisien turun sebesar 20%, yang membuat Sri Lanka harus mengimpor nasi untuk memenuhi pasokan dan membuat harga nasi semakin naik. Sri Lanka yang juga mengalami krisis ekonomi akibat COVID-19 semakin membuat setengah juta masyarakatnya jatuh di bawah garis kemiskinan. Sebagai respon terhadap krisis ini, Sri Lanka telah menghapus kebijakan pelarangan penggunaan bahan kimia. Namun bank kekurangan devisa untuk mendukung importir untuk mencoba kembali stok yang berkurang ketika kebijakan berlangsung. Meskipun merupakan salah satu komponen utama agrikultur modern, bahan kimia pertanian telah membuat banyak pihak khawatir akan dampaknya terhadap alam, seperti polusi air dan dampaknya terhadap kesehatan seperti resiko terjadinya kanker perut. Hal tersebut merupakan salah satu kampanye yang disebutkan oleh Presiden Gotabaya mengenai sistem makanan berkelanjutan dan kebijakan pelarangan bahan kimia. Nasib pertanian Sri Lanka masih dipertanyakan bahkan setelah kebijakan pelarangan dihapus. Hadirnya konsep food security sangat berpengaruh pada pola pertanian industrialisasi yang dikembangkan, di mana untuk mencapai target produksi tertentu, kini setiap lahan pertanian menerapkan sistem pertanian industrialis ini yang bergantung pada benih, pupuk, juga pestisida kimia yang diproduksi oleh perusahaan. Demi memenuhi permintaan yang tinggi, petani modern harus menyampingkan kualitas demi kuantitas. Demi hasil panen yang tinggi, sistem ini terus diterapkan dan dikembangkan, tanpa mempertimbangkan dampak negatifnya bagi alam maupun tubuh kita sendiri. Sebenarnya, belum terlambat kok untuk beralih. Namun, beralih dari kebiasaan serba instan sangatlah sulit. Ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mendukung bangkitnya agrikultur yang sehat. Yang pertama adalah dengan memilah sampah rumah tangga, di mana kamu memilah mana sampah yang bisa dijadikan pupuk kompos dengan yang tidak. Yang kedua adalah dengan mendukung petani lokal dengan cara berbelanja di pasar. Masih banyak loh petani lokal yang cara bertaninya organik. Kamu bisa mendukung mereka dengan membeli hasil taninya. Dan yang ketiga adalah dengan belajar berkebun. Belajar menumbuhkan makananmu sendiri merupakan langkah besar loh untuk melestarikan agrikultur yang sehat. Nah, setelah pemaparan tersebut, kami mau nanya nih sama kalian. Menurut kamu, proses penanaman sayuran serta buah-buahan yang kamu konsumsi sudah ramah lingkungan belum sih? Tulis jawaban kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya.